fast nervous. I play the game. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. Shutting down Irv Renards, Saudi Arabia squad, and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. Pandit atau pengamat sepak bola Amerika terkejut bukan kepalang, tim langganan Piala Dunia, sekaligus tim yang pernah menumbangkan juara dunia Argentina, justru disikat oleh Indonesia dengan skor telak 2-0, mengingat skuad Garuda sendiri baru terbentuk. Menurut pandit Amerika tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghabisi Australia di laga berikutnya. Tình hình chấn thương của Hậu thì hiện tại cũng đang hồi phục rất là tốt và Hậu hy vọng là giai đoạn 2 Hậu sẽ có thể quay trở lại, cũng đang hồi phục rất là tốt và Hậu hy vọng là giai đoạn 2 Hậu sẽ có thể quay trở lại và thi đấu cùng với câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và hy vọng là sẽ giúp đội bóng có được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Dulu sempat mempertanyakan soal kualitas bahkan cenderung meremehkan, kini pemain andalan timnas Vietnam Doan Van Hau mulai menyadari, ternyata pemain naturalisasi timnas Indonesia benar-benar memiliki kualitas di atas pemain Asia. Bahkan saat ini, Van Hau mengaku tidak malu ingin menyerap ilmu dari mereka. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti jika timnas Indonesia benar-benar melaju ke Piala Dunia. Martin Paes mengaku, kegilaan supporter Indonesia sangat luar biasa, bahkan ia masih belum bisa membayangkan bagaimana jika nanti skuad Garuda menjadi negara peserta di pentas dunia tersebut. Selain akan mencatatkan sejarah besar, tentu keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia akan memberi warna baru, yang bahkan kebanyakan negara belum bisa membayangkan. Pendukung timnas Indonesia dengan jumlah besar yang begitu fanatik, kehadiran Indonesia tentu akan menjadi pembeda, sekaligus semakin menghidupkan gairah pesta sepak bola dunia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Media besar Eropa Euronews ternyata juga ikut menganalisa presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia. Media Eropa Euronews menyebut, Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia di periode kali ini. Media besar sekelas Eropa tentu tidak asal-asalan dalam memberi prediksinya. Menurut media Eropa tersebut, timnas Indonesia didominasi oleh pemain yang tidak jauh berbeda dengan timnas Belanda. Hanya saja, skuad Indonesia baru terbentuk, dan masih memiliki masalah dari segi chemistry. Menurut media Eropa tersebut, walau skuad timnas Indonesia baru dilahirkan, namun pada dasarnya, mereka memiliki materi pemain pilihan yang berkompetisi di liga kasta tertinggi Eropa. Apa yang menjadi pengamatan media Eropa tersebut, tentu memiliki dasar serta alasan yang kuat, dan pada akhirnya menjadi pemberitaan di kawasan Eropa. Jika kita merujuk pada statement dari media Eropa Euronews tersebut, tentu selaras dengan progres serta harapan PSSI dan warga Indonesia. Hingga sejauh ini, Indonesia sudah membuktikan kemampuannya dalam bersaing di grup tersulit, yang bahkan, Indonesia juga berpeluang dapat menggeser Australia yang hanya selisih 1 poin, apalagi materi pemain skuad Garuda terus berkembang. Artinya, kekuatan penuh timnas Indonesia, bahkan hingga saat ini, masih menjadi tim yang paling sulit diprediksi, mengingat sejauh ini, timnas Indonesia belum pernah turun dengan skuad terbaiknya, dan kemungkinan, full skuad utama timnas Indonesia sudah dapat terrealisasi saat menghadapi Australia dan 3 laga setelahnya. Dengan bukti itulah, kekuatan penuh skuad Garuda hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, mengingat timnas Indonesia baru saja terbentuk, dengan terus bertambahnya sejumlah amunisi baru. Dari pengamatan media Eropa itulah, kekuatan penuh timnas Indonesia tidak jauh berbeda dari timnas Belanda, yang juga kerap masuk babak semifinal hingga partai final Piala Dunia. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbilang sangat besar, yang mana saat ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang hanya selisih 1 poin dari peringkat 2, yaitu Australia. Apalagi saat ini, sepak bola timnas Indonesia tengah menjadi pembahasan menarik berbagai media dunia. Tidak cukup media, bahkan sejumlah influencer, jurnalis,
hingga fotografer dunia, sangat ingin merasakan atmosfer pendukung sepak bola Indonesia secara langsung. Saat ini timnas Indonesia memang tengah menjadi pembahasan menarik media dunia, yang di setiap kali pertandingan timnas Indonesia melawan negara manapun, hak siar pertandingan tersebut selalu menjadi laga primadona yang diminati ratusan negara di seluruh benua penjuru dunia. Dengan begitu, artinya setiap kali pertandingan timnas Indonesia, maka akan selalu disaksikan miliaran pasang mata manusia di seluruh dunia, tak hanya menjadi sorotan saat bertanding saja, bahkan pemberitaan serta ulasan seputar timnas Indonesia, beberapa kali telah menjadi berita sport yang kerap menempati top global world. Shutting down Irv Renards, Saudi Arabia squad, and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. Indonesia has finally gotten their first victory in this tournament, and my goodness was it in stun. Pandit atau pengamat sepak bola Amerika, terkejut bukan kepalang, tim langganan Piala Dunia, sekaligus tim yang pernah menumbangkan juara dunia Argentina, justru disikat oleh Indonesia dengan skor telak 2-0, mengingat skuad Garuda sendiri baru terbentuk. Menurut pandit Amerika tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghabisi Australia di laga berikutnya. Berikut prediksi pengamat sepak bola Amerika, usai timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Arab Saudi. Kemenangan penting tersebut jadi kunci Indonesia untuk bersaing agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia. Pandit asal Amerika juga turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia juga ikut menganalisa hingga memberikan prediksinya, usai Indonesia meraih kemenangan telak atas raksasa Asia Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia sangat memiliki potensi besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia, dengan cara merebut kedudukan urutan 2, tepat di bawah Jepang. Materi pemain timnas Indonesia jadi faktor utama langkah Indonesia hingga berada di titik ini. Pandit Amerika tersebut kagum dengan penampilan skuad Garuda yang bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia, mengingat skuad timnas Indonesia merupakan tim yang baru terbentuk. Menurut pengamat Amerika tersebut, kekuatan Indonesia masih akan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, para pemain mulai beradaptasi hingga menemukan chemistry antar pemain satu sama lain. Timnas Indonesia disebut bermain sangat baik. Walau mereka baru terbentuk, namun mereka benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain high level. Mereka masih memiliki masalah dari segi chemistry, namun andai saja mereka bukan pemain yang berkualitas tinggi, tentu mereka akan kesulitan bermain di atas lapangan, apalagi pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Namun timnas Indonesia mampu mengatasinya bahkan dengan hasil kemenangan. Itu artinya, materi pemain yang berkualitas tinggi jadi faktor kunci kemenangan timnas Indonesia. Mereka dengan cepat bisa beradaptasi dengan strategi permainan serta memahami antar pemain satu sama lain. Menurut pengamat sepak bola Amerika tersebut, Indonesia jadi tim yang memiliki potensi besar untuk merebutkan urutan 2. Bahkan menurutnya, andai saja Indonesia gagal merebutkan urutan kedua, namun sejatinya, peluang Indonesia masih tetap besar untuk kembali bertanding dengan tim yang memiliki kualitas yang jauh di bawahnya di putaran 4. Bisa diartikan, Indonesia memiliki banyak opsi peluang untuk tetap meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026. Hanya saja yang masih jadi analisa, apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia secara otomatis, ataukah harus menempuh babak playoff di putaran 4? Skema itulah yang sedang jadi pembahasan serta prediksi banyak pihak, mulai dari pembahasan di media lokal, hingga media internasional. Dulu sempat mempertanyakan soal kualitas bahkan cenderung meremehkan, kini pemain andalan timnas Vietnam Doan Van Hau mulai menyadari, ternyata pemain naturalisasi timnas Indonesia benar-benar memiliki kualitas di atas pemain Asia. Bahkan saat ini, Van Hau mengaku tidak malu ingin menyerap ilmu dari mereka. Kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia sebelumnya sempat diragukan oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau. Ia sempat memberi statement pada media Vietnam. Doan Van Hau pernah mengatakan bahwa pemain naturalisasi Indonesia tidak benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Ia juga berpendapat, para pemain Vietnam bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi Indonesia. Berikut ungkapan Doan Van Hau saat meremehkan kualitas pemain berdarah Indonesia. Jika para pemain naturalisasi Indonesia itu benar-benar berkualitas, maka mereka seharusnya bertahan di Belanda, atau setidaknya mereka tergabung di negara-negara sepak bola yang lebih maju di Eropa lainnya, bukan justru menjadi pemain naturalisasi di Indonesia. Kualitas para pemain naturalisasi Indonesia itu hanya sepadan dengan pemain Asia Tenggara lainnya, itulah statement Doan Van Hau pada media Vietnam, Soha. Setelah Indonesia menang telak 2-0 atas Arab Saudi, pandangan Doan Van Hau seketika mulai berubah. Bagi Van Hau,
Apa yang menjadi pendapatnya dulu? Menurutnya kesalahan besar atas ketidaktahuan soal kualitas para pemain keturunan Indonesia. Dan saat ini, menurut pandangan Doan van Gaal ternyata pemain naturalisasi Indonesia memiliki kualitas tinggi. Jika tidak berkualitas, mana mungkin mereka bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia, sedangkan skuad Indonesia saja baru terbentuk. Berikut ungkapan Doan van Gaal, andaikan mereka tidak memiliki kualitas yang baik, tentu mereka akan kalah saat melawan Arab Saudi yang juga sedang mengejar poin untuk menggeser Australia. Namun pada faktanya, walau timnas Indonesia baru terbentuk, bahkan belum memiliki chemistry antar pemain, namun mereka sudah mampu mengalahkan negara langganan Piala Dunia. Bisa digambarkan, bagaimana jika mereka sudah lama terbentuk dengan materi pemain yang sama, tentu kekuatan mereka jauh lebih besar dari saat ini. Itulah gambaran Van Gaal saat ini, yang berbanding terbalik dari pernyataannya dulu. Pernyataan yang terkesan meremehkan dulu, ia mengaku dirinya kurang mengetahui soal kualitas satu persatu pemain, dan saat ini, gambaran kualitasnya sudah terlihat jelas. Namun, pandangan Doan van Gaal soal kualitas pemain berdarah Indonesia tersebut mulai berubah. Selain Doan van Gaal, pemain Vietnam Nguyen Tien Linh, kini juga mulai mengakui kualitas para pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Berikut ungkapan Nguyen Tien Linh, Indonesia adalah tim paling kuat di Asia Tenggara. Mereka berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan catatan rekor mereka juga sangat baik untuk bersaing bersama raksasa Asia lainnya, mereka juga berhasil menang melawan Arab Saudi. Garis besarnya, tim ini memiliki pemain naturalisasi yang berkualitas di atas pemain Asia pada umumnya, bahkan mereka tengah berjuang merebutkan juara 2 hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Selain itu, mereka juga menjadi favorit juara ASEAN Cup 2024, itulah ungkapan Nguyen Tien Linh, yang dikutip dari media Vietnam, Soha. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real. Give everything on the field. And the last thing is to fight as a team. Fight for each other. Everything we do outside, we have to do for our brother.